Halo, Assalamualaikum. selamat datang di hasil video sampling kelompok 1 yang beranggotakan Saya Vidina Aulia dengan NIM P1A02351. Dan saya Dia Salimatu Syifa dengan NIM B1A023052. dan saya Aulia Bisnasari dengan NIM B1A023053. Saya Emilia Dani Samarwati dengan NIM B1A023054. Saya Lena Fianti dengan NIM B1A023055. Kami akan memaparkan hasil sampling kami yang dilakukan di Fakultas Pertanian dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Jenderal Sudirman. Mulai dari metode, hasil, dan pembahasan. Selamat menyaksikan. Yeay! Metode yang dilakukan di kelompok kami yaitu metode random sampling, di mana dalam pengambilannya itu dilakukan secara acak. Pada setiap anggotanya itu memiliki peluang yang sama dengan tujuan untuk menghasilkan sampel yang mencerminkan populasi tersebut. Metode pengawetan yang kami gunakan yaitu ada dua, yaitu pengawetan kering dan pengawetan basah. Untuk pengawetan kering dilakukan untuk hewan kecil seperti serangga. Dilakukan dengan cara mematikan serangga tersebut dengan memencet bagian toraksnya menggunakan kertas papilot. Kemudian menyuntikkan hewan tersebut dengan formalin 70% dengan tujuan untuk mengawetkan organ dalam serangga tersebut. Kemudian mendisplaynya menggunakan styrofoam dan menusuknya di bagian toraks kanan dengan jarum pentul. Selanjutnya ada pengawetan basah. Pengawetan ini digunakan untuk hewan yang ingin dipertahankan bagian tubuh dan warnanya. Pertama, dengan cara mematikan hewan tersebut atau membius hewan tersebut ke dalam killing bottle yang berisi kloroform. Kemudian dikeluarkan dari killing bottle untuk disuntikan menggunakan formalin 70% yang bertujuan untuk mengawetkan organ dalam hewan tersebut. Setelah itu didisplay menggunakan toples kaca yang berisikan alkohol. Pada sampling kali ini, kami menemukan berbagai taksa dari berbagai kelas dan filum. Pada kelas pertama, yaitu ada kelas insekta, yaitu kami menemukan kumbang atau Polyphylla donaldsoni. Kemudian ada kepik Episana sp, kemudian ada belalang atau Oxia servil. Selanjutnya ada kupu-kupu dengan spesies Danaus chrysippus atau Cilia pulmona amauris tartarea. Kemudian ulat yaitu spesies Hippolimnas bolina. Kemudian ada kelas reptil yaitu kadal atau Taxidermus seclineatus. Selanjutnya yaitu dari filum arthropoda itu ada laba-laba atau Nephilidia philippes, kemudian ada filum gastropoda yaitu ada bekicot Lysacatina pulica, dan juga ada keong Homacea canaliculata, dan juga dari filum diplopod yaitu ada kaki seribu atau Spiretopus sp. Kadal ekor panjang atau Taxidermus seclineatus.
Kadal ekor panjang sering terlihat di semak-semak sekitar kampus, tempat yang cocok dengan habitat aslinya yang biasanya memiliki vegetasi rapat. Spesies ini dikenal sebagai pelari cepat berkat tubuhnya yang ramping dan kaki yang panjang. Warna tubuhnya cenderung coklat atau hijau dengan garis-garis memanjang yang membantunya berkamuflase di antara dedaunan dan batang pohon. Bagian dari tubuhnya memiliki warna hijau hingga abu-abu kecoklatan dengan kilau metalik yang memberikan kesan mengkilap. Sedangkan bagian bawah tubuhnya berwarna lebih cerah atau kehijauan, membantu menyamarkan diri dari predator yang mengintai dari atas. Jumlah spesies yang ditemukan ada 2. Yang kedua, keong mas atau Pomase canaliculata. Keong mas sering ditemukan di parit atau saluran air di sekitar area kampus. Habitat ini ideal karena mereka membutuhkan lingkungan berair untuk bertahan hidup. Keong ini memiliki cangkang yang berwarna kekuningan cerah dengan spiral yang terlihat jelas dan permukaan yang licin. Ukurannya cukup besar dibandingkan keong lainnya dan cangkangnya berbentuk bulat dengan ujung yang runcing. Kaki keong berwarna putih yang memudahkan mereka bergerak di dalam air untuk mencari makan berupa tumbuhan air seperti ganggang atau sisa tanaman. Jumlah spesies yang ditemukan ada 1. Yang ketiga, bekicot atau Lysacatina fulica. Bekicot ditemukan di area lembab seperti parit, kebun, dan persawahan, terutama setelah hujan. Cangkangnya besar, tebal, dan berbentuk spiral memanjang dengan warna coklat kekuningan serta pola garis-garis melintang yang khas. Panjang cangkangnya dapat mencapai 200 mm dengan berat rata-rata sekitar 32 gram. Tubuhnya yang lunak dan berlendir berwarna abu-abu kehitaman, dengan sepasang tentakel panjang di kepala yang memiliki mata di ujungnya. Bekicot ini aktif di malam hari dan biasanya mencari makan berupa daun-daun atau sisa-sisa organik. Kupu-kupu raja atau Danaus ceripus merupakan kupu-kupu yang sering terlihat berterbangan di sekitar semak-semak kampus, terutama pada saat cuaca cerah. Kupu-kupu ini memiliki sayap yang mencolok, yaitu jingga terang dengan ujung hitam yang dihiasi bintik-bintik putih. Lebar sayapnya berkisar antara 7 hingga 8 cm. Sayap depannya memiliki pola hitam dengan bintik putih kecil, sedangkan sayap belakangnya berwarna jingga cerah dengan bercak hitam besar di tengahnya. Kemudian tubuhnya yang berwarna hitam dengan pola bintik putih di bagian perut dan toraksnya. Adapun jumlah spesies yang ditemukan yaitu ada 2. Kupu-kupu lemon atau Chaetophila pomona merupakan kupu-kupu yang banyak ditemukan di sekitar semak-semak dan taman kampus. Sayapnya yang berwarna kuning pucat hingga hijau muda, dan sayapnya yang berkisar antara 60 hingga 7 mm. Kupu-kupu ini sering berterbangan di sekitar bunga atau mencari nektar sebagai sumber makanannya, sehingga jumlah spesies yang kami temukan yaitu ada 1. Kupu-kupu peniru atau Auris tartarea. Kupu-kupu ini ditemukan di semak-semak dan area kebun di sekitar kampus. Warna sayapnya yang coklat kehitaman dengan bintik-bintik putih yang tersebar di samping tepi sayapnya. Kemudian tubuhnya yang ramping dan berwarna hitam. Sementara lebar sayapnya berkisar antara 7 hingga 9 cm. Habitat yang kaya akan vegetasi rendah dan bunga liar menjadi tempat yang ideal bagi si kupu-kupu ini untuk bertelur dan mencari makanan. Jumlah spesies yang ditemukan yaitu ada 1. Yang ketujuh, terdapat kumbang dengan nama ilmiah Polypila donaldsoni. Nah, kumbang ini sering ditemukan di batang pohon atau di bawah dedaunan sekitar kampus. Tubuhnya berbentuk oval dan keras, dengan panjang tubuh sekitar 25 hingga 40 mm. Warna tubuhnya coklat dengan bercak putih yang tersebar di bagian elytra atau sayap kerasnya. Kumbang ini memiliki antena berbentuk lamelet yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan navigasi, terutama saat mencari pasangan atau sumber makanan. Nah, jumlah spesies yang ditemukan itu berkisar antara 3 ekor. Kemudian yang ke-8 itu ada kumbang koksi dengan nama ilmiah Epilachna sp. Nah, kumbang koksi atau biasa dikenal sebagai ladybug sering ditemukan di area rerembutan sekitar kampus. Tubuhnya kecil dan berbentuk bulat, cembung dengan warna yang mencolok, seperti oranye atau kuning cerah dengan bintik-bintik hitam di punggungnya.
Kumbang ini aktif di siang hari dan sering terlihat merayap di dedaunan untuk mencari kutu daun sebagai makanannya. Nah, jumlah spesies yang ditemukan itu berkisar antara 5 ekor. Kemudian ada belalang hijau atau Oxia servile. Nah, pada belalang hijau sering ditemukan pada area sekitar kampus, melompat-lompat di semak-semak dan rerumputan kampus. Nah, tubuhnya itu ramping dan memanjang dengan warna hijau cerah. Nah, panjang tubuhnya berkisar antara 2 hingga 4 cm. Dan kaki belakangnya yang panjang dan kuat memungkinkan untuk melompat jauh saat merasa terganggu. Nah, jumlah spesies yang ditemukan itu berkisar 2 belalang. Laba-laba jaring emas yang mempunyai nama ilmiah Nepilia philippes. Laba-laba ini sering membuat jaring besar di antara pohon-pohon tinggi di sekitar kampus. Jaringnya yang terbentuk spiral dan berwarna keemasan sangat kuat, mampu menangkap mangsa seperti serangga kecil. Tubuh laba-laba ini besar dengan prosoma berwarna hijau zaitun dan abdomen berwarna hitam kekuningan yang dihiasi pola putih dan kuning. Kakinya panjang dan dilengkapi dengan bulu-bulu halus yang membantunya bergerak lincah di atas jaring. Jumlah spesies yang ditemukan ada 1. Kemudian ada spesies kaki seribu yang mempunyai nama ilmiah Spirostrepus sp. Kaki seribu sering ditemukan di bawah batuan atau kayu yang lembab di sekitar kampus. Tubuhnya panjang dan berbentuk silindris, terdiri dari bagian segmen. Setiap segmen memiliki 2 pasang kaki, sehingga saat bergerak, tubuhnya tampak seperti gelombang yang bergulir. Habitat lembab dan terlindung membantu mereka bertahan dari predator dan mengurangi resiko kekeringan. Jumlah spesies ini yang ditemukan ada 2. Kemudian ada ulat kupu-kupu biru besar yang mempunyai nama ilmiah Hippolimnas bolina. Ulat ini ditemukan di semak-semak dan tanaman rimbun di sekitar kampus. Tubuhnya silindris dan berwarna hitam dengan duri-duri kecil yang melindunginya dari predator. Di sisi tubuhnya terdapat bercak putih atau kuning yang kontras dengan warna hitamnya. Kepala ulat ini bulat dengan rahang yang kuat. Digunakan untuk mengunyah daun sebagai sumber makanannya sebelum bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Jumlah spesies yang ditemukan ada 1. Baik, dari beberapa penjelasan yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, metode yang kita lakukan yaitu metode random sampling, di mana itu lebih efektif di dalam keadaan keanekaragaman hayati yang ada di sekitaran Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian ada beberapa spesimen yang kita temukan dari beberapa taksa, diantaranya yaitu ada kelas insekta, ada filum Arthropoda, Gastropoda, dan ada juga filum Diplopoda dan kelas reptil. Dari beberapa keanekaragaman itu dapat disimpulkan bahwa banyaknya populasi yang terjadi di sekitaran Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian seperti belalang yang ditemukan di semak-semak dan juga kaki seribu yang ditemukan di bawah batu, itu juga menunjukkan betapa beraneka-ragamnya hewan-hewan yang berada di Universitas Jenderal Sudirman, terutama di lokasi Fakultas Pertanian dan Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Sekian video pemaparan dari kelompok 1. Saya Nina. Saya Dias, Saya Aulia. saya Emil. Saya Alia. Kami pamit undur diri. Bye-bye.